Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah dengan nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita semua kembali dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah Allah ini untuk bisa sama-sama kembali menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, kemudian melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat malam Sabtu membahas kitab Afatul Lisan fi Dhau'il Kitabi was Sunnah, bahayanya lisan ditinjau dari Al-Quran dan Sunnah, karya Dr. Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani rahimahullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Ini pertemuan kita yang kelima membahas kitab Afatul Lisan. Kita melanjutkan pembahasan terkait dengan Al-Mabhatsur Rabi' At-Tarhib min al-wuqu'i fil ghibah. Pembahasan yang keempat dalam kitab ini yaitu At-Tarhib minal wuqu'i fil ghibah, ancaman. Tarhib artinya ancaman, minal wuqu' fil ghibah, yaitu dari tergelincirnya atau terjatuhnya seseorang di dalam ghibah. Ancaman bagi pelaku ghibah, ancaman bagi orang-orang yang suka menggunjing saudaranya sesama kaum muslimin. Maka ini adalah ancaman yang sangat keras dari syariat. Yang akan dihadirkan oleh beliau di sini ada dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kita telah lalui pembahasan ayat di dalam surah An-Nisa. Bahwa disebutkan di situ, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah Subhanahu wa taala tidak suka perkataan yang jelek yang diucapkan dengan suara yang jahar, suara yang keras. Illa man zulim, kecuali kalau orangnya itu dizalimi. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini kata para ulama, yang dimaksud dengan al-jahra bis-su'i minal qaul yaitu ghibah. Allah tidak suka ketika seorang itu menggibahi saudaranya satu sama lain. Ini Allah tidak suka. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ini kemarin juga sudah kita bahas. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah menjelaskan perintah Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang beriman itu jangan sampai memiliki prasangka yang tidak baik kepada sesama. Dan Allah mengatakan, inna ba'dal dhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu
ada yang jenisnya dosa. Prasangka buruk ya, ini dosa. Dan Allah mengatakan, wala tajassasu, janganlah kalian bertajassus. Tajassus artinya memata-matai, mencari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggunjing, menggibah. Dan Allah perumpamakan orang yang menggibahi saudaranya sesama kaum muslimin itu seperti orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai yang busuk. Ini perumpamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menggibahi, menggunjing saudaranya sesama muslim. Kemudian berikutnya Allah berfirman di dalam surah Al-Humazah ayat yang pertama. Allah katakan, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, kata Allah, orang-orang yang disifati dengan humazah, yaitu mencela dengan perbuatan. Humazah ini pencela, maksudnya mencela dengan perbuatan. Ada orang enggak mencela dengan lisan, tidak mencela dengan tulisan, tapi dengan gayanya, jalannya, jalan mencela orang. Demikian pula gaya berdirinya, gaya berdiri mencela orang. Demikian pula Allah katakan, wailul likulli humazatin. Humazah itu artinya mencela dengan perbuatan, dan juga lumazah. Lumazah ini mencela dengan kata-kata, melaknat dengan kata-kata, ucapan. Kalau kita baca terjemahan bahasa Indonesia dalam Quran itu, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang suka mencela dan suka mengumpat. Ya, humazah diartikan mencela dengan perbuatan. Dan lumazah ini diartikan dengan mengumpat, suka mencela dengan kata-kata perbuatan. Allah sebutkan wailun. Para ulama menafsirkan wailun itu dengan beberapa penafsiran. Sebagian mengatakan bahwa wailun itu artinya celaka, dengan kecelakaan yang sangat luar biasa. Kecelakaan untuk dia di dunia, alam barzakh, apalagi negeri akhirat. Kecelakaan dari Allah untuk pencela dan pengumpat, humazah dan lumazah. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan wailun, wail itu adalah nama dari nama-nama jurang api neraka, nama lembah di dalam neraka. Yang neraka itu ada lembah-lembahnya, ada bukit-bukitnya, kemudian yang bagian bawahnya disebut dengan wail. Salah satu nama lembah dari lembah-lembah di dalam api neraka. Artinya apa? Orang yang suka mencela orang lain dengan perbuatan dan juga mencela dengan ucapan-ucapan atau kata-kata, Allah ancam dengan akan ditempatkannya mereka di salah satu lembah dari lembah neraka. Nah, ini adalah ancaman yang sangat keras dari Allah Azza wa Jalla untuk kita kembali menjaga ucapan dan perbuatan. Untuk kita menjaga perbuatan-perbuatan kita, jangan sampai menyindir orang, jangan sampai melukai hati orang. Demikian pula kita menjaga dari ucapan-ucapan kita, jangan sampai ucapan kita itu adalah ucapan yang membuat kita minta maaf suatu hari nanti. Makanya kata para ulama, hendaknya yang diucapkan itu adalah ucapan yang jangan sampai kita berucap lalu kita meminta maaf dari ucapan kita itu. Ucapan yang tidak baik tentu saja, ucapan yang Allah sifati dengan sifat lumazah, orang-orang yang suka mencela dengan kata-kata. Ini diancam dengan wail, yaitu kebinasaan, kecelakaan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Wa qala azza wa jalla, Allah juga berfirman. Kata Allah, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini dalil-dalil semuanya menjelaskan terkait dengan ancaman bagi orang-orang yang mereka menggunjing dan suka menggibahi orang. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Qaf. Surah Qaf ini surah yang sering dibaca oleh Nabi SAW di momen-momen tertentu. Seperti misalnya di sholat Id, Nabi SAW membaca surah Qaf. Karena di dalamnya ada ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang zalim dan pelaku-pelaku dosa. Baik, untuk mengingatkan manusia, maka Nabi suka membaca surah Qaf di hari Id, di hari Id. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah SWT,
Allah berfirman, kata Allah dalam surah Qaf, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada yang terucap, yang terlafatkan itu yang keluar dari mulut ya. Tidak ada yang terlafatkan dari ucapan seorang hamba illa ladaihi raqibun atid, kecuali di hadapan kita ada malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib ini malaikat yang selalu mengawasi apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Kemudian malaikat atid ini malaikat yang selalu hadir. Malaikat yang selalu hadir, mengintai dan memperhatikan apa yang diucapkan dan dibuat oleh seorang hamba. Maka hati-hati kita kalau berbicara, apalagi itu menyangkut kehormatan saudara kita, menyangkut tentang kehormatan orang. Apalagi itu berkaitan dengan menyangkut kehormatan penguasa, hati-hati. Terkadang ada kebijakan-kebijakan penguasa itu tidak cocok dengan kita memang. Tetapi kita tidak tahu maslahat kebaikan apa yang direncanakan penguasa itu. Maka kita tidak berbicara kecuali sesuatu yang baik-baik saja. Kalau kita tahu bahwasanya malaikat itu selalu mengintai dan mengawasi apa yang kita ucapkan, berarti kesimpulannya apa? Setiap yang kita ucapkan itu harus kita jaga. Harus kita jaga. Makanya sangat benar ya ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma an-najah?" Apa saja jalan keselamatan itu? Yang paling pertama kata Nabi, "Amsik alaika lisanak." Jaga lisan. Itu yang paling pertama. Jalan keselamatan itu bukan dengan banyaknya uang, bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya orang yang melindungi kita, banyaknya pengawal-pengawal kita, bukan. Dan jalan keselamatan itu bukan karena banyaknya para pengikut kita, bukan. Tapi Nabi mengatakan, jalan keselamatan paling pertama, amsik alaika lisanak. Tahan lisan kita. Tahan lisan maksudnya apa? Hanya berucap dengan sesuatu yang baik, kalau tidak bisa, diam. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap dengan ucapan baik. Kalau nggak bisa, diam. Baik, ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman juga di dalam surah Al-Isra ayat 36. Ini terkait dengan ancaman bagi orang yang suka menggibah, suka menggunjing saudaranya satu sama lain. Al-Isra 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah Azza wa Jal, "La taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Janganlah engkau berkata tentang sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Jangan pernah berbicara tentang saudara kita jamaah sesuatu yang kita nggak punya ilmu. Jangan. Artinya apa? Kalau ada saudara kita yang zahirnya baik, secara zahir kita lihat dia orang yang baik, sholat 5 waktu, suka sedekah, suka bantu orang. Kalau ada yang sakit dia jenguk, kalau ada yang meninggal dia datangi. Maka ini zahirnya baik. Tiba-tiba datang orang menceritakan keburukan dia. Maka ketika diceritakan keburukan itu, cukuplah engkau mendengar dan diam. Kalau kita bisa, kita cari kebenarannya. Kita tabayun kepada orangnya, apakah benar yang dikatakan orang-orang tentang dirimu bahwa engkau seperti ini? Itu namanya tabayun. Diperjelas masalahnya. Tapi kalau itu tidak jelas, maka kita diam, tidak menceritakan kepada orang. Maka kata Nabi SAW, di antara perkara yang membinasakan umat Islam adalah qila wa qal. Qila wa qal itu jamaah penyakit. Qila itu artinya dikatakan. Wa qal artinya berkata. Orang bilang begini, belum lagi pasti dan belum lagi kita jelas masalahnya, sudah kita ceritakan sama orang. Ini sebab kebinasaan kata Nabi. Demikian pula sebab kebinasaan wa kasratus su'al. Banyaknya bertanya tentang perkara yang sudah jelas. Perkara dalam Islam ini sudah jelas. Tentang halal haram itu semua sudah jelas. Banyak orang yang bertanya-bertanya untuk mencari keringanan, atau bertanya untuk mendapatkan kebolehan padahal sebenarnya diharamkan.
Ini perkara-perkara yang banyak membinasakan. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Al-Isra ini, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berucap, janganlah engkau berkata tentang sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Jangan. Ada yang bertanya, bagaimana tentang si fulan? Bagaimana tentang saudaramu? Kalau kita tidak tahu dan kita tidak pasti, hanya kata orang, belum jelas benar atau salah, diam. Jangan, kata Allah, jangan. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau berbicara tentang sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentang saudaramu itu. Jangan. Kecuali sudah pasti, jamaah. Kecuali memang sudah benar, pasti, kita sudah tabayyun, benar. Kalau ini orang memang membahayakan untuk umat, kita harus bicara. Contoh misalnya ada orang yang betul-betul jahat, jamaah. Orang yang betul-betul meresahkan. Pokoknya masyarakat kampung semua resah dengan perbuatan dia. Kita sudah coba nasihati, sudah coba tabayyun, memang benar, secara zahir pun dia tampakkan perbuatan buruknya. Maka kalau memang seperti ini, dia mujahir bil maksiyah, menampakkan maksiatnya, maka kita menceritakan dan menyampaikan kepada orang-orang dari bahayanya orang ini. Maka ini tidak masalah untuk menjaga kebanyakan orang agar tidak terjatuh dalam kejahatannya. Begini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Jadi jelas Allah mengatakan, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berbicara dan berkata tentang sesuatu yang tidak ada pada saudaramu dan engkau belum yakin, belum pasti tentang itu. Kemudian Allah mengatakan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, mata hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengaran kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Demikian pula mata yang memandang, Allah akan tanya itu. Demikian pula hati kita, Allah akan tanya. Dan semua anggota tubuh itu akan bersaksi pada hari kiamat terkait dengan apa yang dia kerjakan. Dan ini semuanya adalah perkara yang tidak bisa adanya kebohongan di hari kemudian. Kenapa? Karena semuanya itu akan ditanya oleh Allah dan semuanya bertanggung jawab. Makanya lisan yang berbicara, mata yang melihat, mata hati yang memikirkan, sehingga timbullah perbuatan, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menggibah itu dia berucap. Dan orang yang mendengarkan gibah, dia mendengar. Dan antara orang yang gibah dan yang mendengarkan gibah, semuanya memikirkan dengan mata hatinya, lalu mereka menyebarkan dari berita yang belum pasti itu kepada orang lain. Nah, ini jadi dosa jariah dia. Makanya jangan, jamaah. Kalau ada majelis gibah, maka kita ingatkan saudara kita bahwa ini adalah gibah. Hati-hati dalam berbicara terkait dengan masalah kehormatan orang lain. Yang Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Sesungguhnya harta kalian, demikian pula darah-darah kalian, kehormatan kalian haram. Itu mesti dijaga, kata Nabi SAW. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah SWT. Beralih ke halaman berikutnya, Syekh mengatakan, wal ghibatu afatun khatiratun min afatil lisan. Gibah itu adalah bahayanya, sangat bahaya dari bahaya-bahaya yang ada di lisan. Itu adalah penyakit bahaya yang sangat bahaya dari bahaya-bahaya lisan. Bahaya lisan ini banyak ya. Ada suka mento'an. To'an itu artinya mencela. Suka mencela dia. Jumpa orang sedikit memiliki kekurangan, dia cela. Jumpa orang sedikit memiliki keanehan, apa yang tidak dimiliki keumuman orang, maka dia cela. Ini namanya to'an. Tapi dari penyakit-penyakit lisan, penyakit-penyakit lidah, penyakit-penyakit mulut, yang paling besar dari penyakit-penyakit ini adalah gibah. Dan Allah sebutkan dosanya dalam Quran ya, bagaikan makan daging saudara kita sesama muslim dalam keadaan bangkai busuk. Dalam keadaan apa?
bangkai yang busuk. Laqad 'arrafaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sungguh Nabi SAW arrafaha, telah mendefinisikannya. Nabi definisikan, artinya Nabi SAW terjemahkan. Nabi SAW berikan pengertian. Apa itu ghibah? Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Nabi pernah bertanya, ya, tahukah kalian apa itu ghibah? Kata Nabi. Ini pertanyaan Nabi SAW. Tahukah kalian apa itu ghibah? Ini Rasulullah bertanya bukan tidak tahu, tapi Rasulullah bertanya untuk meminta pandangan para sahabat terkait dengan masalah ghibah. Dan Nabi ingin menekankan bahwa ghibah itu dosa besar. Makanya Nabi tanya kepada para sahabat. Qalu, mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Kami tidak tahu. Coba lihat bagaimana tawaduknya para sahabat. Mereka tidak berucap sesuatu yang mereka tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, ucapkan Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Jangan selalu memaksakan setiap yang ditanya harus dijawab. Oleh karena itu jamaah dimuliakan oleh Allah SWT, disebutkan oleh para ulama, siapa yang selalu menjawab setiap apa yang ditanyakan kepadanya, maka ini orang gila. Maka tidak semua pertanyaan itu butuh dijawab. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kita tidak jawab karena kita tidak tahu, atau tidak kita sadar kapasitas diri kita, akhirnya kita nggak menjawab. Contoh masalah besar, ya, masalah yang terkait dengan masalah urusan umat, urusan besar. Ketika ada yang tanya, maka kita tidak menjawab saya tahu lalu menjawab dengan hawa nafsu, tidak. Tapi kita terbatas menjawab dengan apa yang kita tahu saja. Dan andai kata pun kita tidak menjawab, maka itu adalah perkara yang selamat. Mungkin saja ada orang yang lebih pantas untuk berbicara. Baik, nah ini banyak di Facebook, ya, zaman sekarang. Di Facebook itu ada yang bikin status yang mengundang seluruh teman-teman Facebooknya komentar di kolom komentar. Muncullah perdebatan di situ. Masalah apa? Masalah tentang satu hukum ilmu agama. Muncul perdebatan. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Akhirnya ketika dijawab dengan jawaban mencela, bahkan caci maki muncul di situ. Maka yang seperti ini kita tidak ikut campur dalam masalah ini. Kenapa? Kalau kita tidak tahu, ucapkan Allahu a'lam, diam. Tapi kalau kita tahu, kita jawab. Kadang kita tidak berbicara bukan karena kita tidak tahu. Kadang kita tahu, tapi ada orang yang lebih tahu, yang lebih berhak untuk menjawab. Nah, ini perintah dalam syariat bahwa di antara adab yang banyak dilanggar oleh sebagian kaum muslimin zaman sekarang, bahwasanya mereka berani berbicara tentang sesuatu yang padahal masih ada orang yang lebih pantas berbicara, yang lebih alim dibandingkan dirinya. Baik, ketika Nabi meninggal, jamaah, ini salah satu contoh, ya, di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal, terjadilah kekacauan-kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Adanya orang-orang yang berani berbuat ajaran-ajaran baru. Adanya orang yang berani berbuat perkara-perkara yang gak pernah diajarkan Nabi. Disaksikan oleh sahabat Nabi. Sebagian menyaksikan, sebagian tidak menyaksikan. Yang menyaksikan ini tahu, ini perkara baru, gak pernah diajarkan Nabi. Sementara Nabi SAW sebelum meninggal, beliau ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Di antara wasiat Nabi, ya, Nabi katakan, hati-hati kalian dari membuat-buat ajaran baru dalam agama. Nabi ingatkan, jangan bikin ajaran baru. Kalau sholat maghrib itu 3, jangan sampai nanti ada orang yang buat sholat maghrib jadi 4. Dia bilang apa? Tambah 1 supaya pahalanya banyak. Maka Nabi ingatkan, janganlah kalian berbuat perkara-perkara baru dalam agama. Ini wasiat Nabi sebelum meninggal. Ketika sahabat melihat ada orang-orang yang berbuat kemungkaran ketika Nabi meninggal, maka mereka mengingkari, tapi mereka tidak menegur. Tapi sebagian mereka pergi pulang mencari sahabat yang lebih senior, agar sahabat yang senior itulah yang berbicara. Nah, ini kalau kita lihat, ya, bagaimana para sahabat Nabi itu, mereka terkadang adalah orang-orang yang memiliki sifat rendah diri, ya. Jadi pahami bahwasanya tidak setiap yang ditanyakan itu butuh dijawab. Kadang kita tidak menjawab bukan karena tidak tahu, tapi apa? Tapi kadang memang kita
memiliki orang-orang dari guru-guru kita yang lebih berilmu, yang mereka lebih pantas untuk menjawab. Demikian keadaan para ulama yang mereka warisi dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Saat sahabat ditanya, "Ya Rasulullah," atau Rasulullah bertanya, "Wahai para sahabat, tahukah kalian gibah?" Kata mereka, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kami tidak tahu. Maka Nabi menjawab, memberikan pengertian. Kata Nabi, "Al-ghibatu hiya dzikruka akhaka bima yakrah." Gibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu pada perkara-perkara yang saudaramu itu tidak suka dengan itu. Pahami jamaah? Membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, yang saudara yang kita bicarakan itu pasti tidak suka itu. Iya, pasti apa? Tidak suka. Maka mendengarkan ini, sahabat bertanya, "Apa ra'aita in kana fi akhi ma aqul?" Kata mereka, "Ya Rasulullah, apa ra'aita in kana fi akhi ma aqul?" Atau dia katakan, "Apa ra'aitu in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana kalau aku melihat yang ada pada saudaraku itu memang benar adanya. Contoh misalnya ada orang yang melakukan dosa, lalu digibahi, diceritakan, si fulan buat dosa, si fulan buat dosa, diceritakan. Bagaimana Rasulullah? Kalau yang kami bicarakan tentang orang ini, sesuatu yang memang ada pada saudaraku ini, pada temanku ini, memang benar dia lakukan itu. Kata Nabi SAW, "In kana fihi ma taqul faqad ibtaghtah." Kalaulah memang benar sesuatu yang kau bicarakan itu ada pada saudaramu, itulah gibah. Kata Nabi SAW. Itulah gibah, kata Nabi. Kalau memang benar dia seperti itu, lalu kamu bicarakan dosanya kepada orang, kamu bicarakan dia untuk menggunjingnya, itulah definisi gibah, kata Nabi. Berarti itu pun dosa, jamaah. Jadi kalau kita tahu satu dosa dilakukan saudara kita, apalagi saudara kita itu sudah taubat, kembali kepada jalan yang benar, maka tidak boleh kita menyebarkan aibnya. Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Di hari di mana Allah akan tampakkan semua catatan amal kita di hadapan semua orang. Allah tutup aib kita gara-gara kita menutupi aib saudara kita saat di dunia. Jangan jamaah. Banyak dampak buruknya kalau kita gibah, banyak. Apakah kita menceritakan sesuatu yang benar, itu pun sudah salah. Apalagi banyak orang kalau membicarakan orang lain pasti menambah-nambahi. Asalnya keburukan orang itu satu, tapi saking jengkelnya, dendamnya dia, bencinya, hasadnya, akhirnya dia tambahi jadi 2, 3, bahkan lebih daripada itu. Ini banyak kita jumpai ya. Nggak usahlah pikir orang, kita aja kalau ceritain orang begitu. Kadang hawa nafsu itu membawa kita untuk terseret kepada godaan syaitan. Akhirnya muncul gibah yang sangat panjang. Asalnya gibah itu hanya pada 2 orang. Muncul orang baru, ceritakan lagi. Muncul lagi, cerita lagi. Bahkan tidak sedikit banyak majelis ilmu kayak begini jamaah. Banyak orang-orang yang mengadakan majelis ilmu ta'lim, isinya semuanya membongkar aib saudaranya. Membongkar apa? Kesalahan saudaranya. Na'udzubillah. Lalu mereka menamakan bahwa ini adalah jihad. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika telah mendapati hamba itu bertobat, seorang hamba bertobat, Allah ampuni. Makanya Nabi SAW bersabda ya, kata Nabi SAW, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang sudah tobat dari satu dosa, itu seakan-akan dia tidak punya dosa lagi. Allah sudah hapus itu. Allah sudah kubur dosanya. Kenapa kita mengorek lagi? Apalagi itu adalah aib, dosa dari orang terdekat kita, pasangan kita. Jangan jamaah. Jangan. Banyak kasus-kasus kita dapati. Ada kasus suami yang kecewa dengan istrinya, atau sebaliknya istri kecewa dengan suami. Jangan pernah ceritakan aib pasangan itu kepada orang lain. Jangan. Karena bisa jadi engkau telah ceritakan kepada orang lain, kemudian suatu saat engkau ridho kembali kepada istrimu. Kita sudah berbaik hubungan dengan istri kita, dengan pasangan kita, tapi orang lain tetap menganggap bahwa kita
memiliki masalah dengan pasangan kita. Akhirnya apa? Dia pun menceritakan sehingga menyebarlah. Padahal kita sudah baik-baik saja dengan pasangan kita. Jangan. Ini dampak yang sangat luar biasa. Syariat mengantisipasi. Makanya dalam syariat itu ada kaidah saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu artinya menutup pintu rapat-rapat supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadinya ada perkara-perkara yang tidak diinginkan. Baik ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ketika ditanya atau ketika Nabi bertanya kepada sahabat, apa itu ghibah? Yaitu menceritakan sesuatu yang ada pada saudaramu sementara saudaramu itu tidak suka. Lalu ditanya oleh sahabat, bagaimana kalau memang benar ya Rasulullah? Kata Nabi, in kana fihi ma taqul faqad ibtagta. Kalau memang benar pun itulah yang disebut dengan ghibah. Terus bagaimana kalau tidak benar? Bagaimana kalau yang kita bicarakan itu semuanya fitnah? Semuanya kita ada-adakan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kata Nabi, in kana wa illam yakun fihi faqad bahatta. Kalau engkau berbicara tentang saudaramu itu sementara saudaramu tidak suka dan itu sebenarnya tidak ada pada dia, faqad bahatta. Sungguh engkau telah memfitnahnya. Fitnah dosa lain lagi ya. Berarti kalau orang yang berbicara ghibah kemudian ghibahnya itu tidak benar, berarti dosanya dua. Dosa ghibah bagaikan makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai busuk. Yang kedua, dia jatuh dalam dosa fitnah. Dosa apa? Fitnah, menjatuhkan apa? Kehormatan saudaranya yang lain. Baik, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hadis lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Al-Adab, bab fil ghibah. Di dalam demikian pula dalam Sahih Al-Jami' disebutkan, an Abi Huzaifah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Abu Huzaifah dari Aisyah. Aisyah berkata, ini salah satu kejadian ya di mana Aisyah pernah mengejek salah satu istri Nabi. Aisyah ini istri Nabi, tapi ada istri Nabi yang lain namanya Sofiyah. Pernah Aisyah ini mengejek Sofiyah dengan fisik kekurangan Sofiyah. Apa kata Aisyah? Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah apa? Ngomong sama Nabi. Hasbuka min Sofiyata kada wa kada. Cukuplah bagimu tentang kekurangan Sofiyah, bahwa Sofiyah itu begini dan begini. Diceritakan oleh Aisyah tentang apa? Istri Nabi yang lain. Ya Rasulullah, istrimu si Sofiyah itu begini, begini, begini. Baik, disebutkan beberapa kekurangan Sofiyah saat itu. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Sofiyah ini ta'ni qasirah. Dia punya apa namanya? Fisik qasirah, yaitu agak sedikit pendek dibandingkan wanita yang lain. Jadi Aisyah mulai berbicara kepada Nabi, ya Rasulullah, cukuplah bagimu Sofiyah itu begini-begini. Maksudnya Sofiyah itu pendek. Ya, fisiknya tidak sesempurna istri Nabi yang lain. Ya, pendek ini memang ya sesuatu yang merupakan takdir ketentuan Allah Azza wa Jal. Jadi wanita ini diejek oleh Aisyah. Coba lihat apa kata Nabi. Nabi SAW marah dengan Aisyah. Bukan karena Sofiyah itu istri Nabi sehingga Nabi marah kepada Aisyah, bukan, karena sama-sama istri Nabi ini. Nabi pun lebih cinta dengan Aisyah, lebih cinta karena Nabi SAW mencintai wanita. Yang pertama Khadijah. Khadijah meninggal, Aisyah wanita yang paling Nabi cintai. Bahkan Nabi SAW pun saking cintanya dengan Khadijah masih sering mengungkapkan bahwa wanita terbaik di dunia ini adalah Khadijah di depan Aisyah. Aisyah pernah marah dengan itu. Jadi Nabi memarahi Aisyah bukan karena Sofiyah itu adalah istri beliau, karena sama-sama istrinya, tapi karena memang tidak boleh. Dan ini bukan hanya berlaku kepada orang-orang terdekat kita, tapi berlaku kepada semua orang. Bahwa mengejek orang dengan sifat kekurangan yang Allah berikan, ini perkara yang tidak diperbolehkan. Ini termasuk apa? Ghibah yang jenisnya itu adalah ghibah apa? Ghibah perbuatan. Karena ghibah sudah berlalu penjelasannya. Ada ghibah dengan mencontohkan perbuatan, ada ghibah dengan apa? Dengan ucapan. Baik. Faqala, maka apa jawaban Nabi mendengar itu? Kata Nabi, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr
lamazajathu. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, laqad qulti kalimatan, sungguh kau telah berucap dengan suatu kalimat, lau muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh kalimat yang kau ucapkan itu, jika perkataan itu dicampur dengan air laut, lamazajathu, niscaya itu akan membuat warna dan bau rasanya berubah. Coba lihat. Air laut itu asalnya apa jemaah? Asalnya air laut itu asin. Kemudian warnanya adalah warna yang cantik, hijau kebiru-biruan. Ini warna air laut. Andai kata ucapanmu itu dicampur dengan air laut, akan berubah warna dan berubah baunya. Rasanya berubah. Saking besarnya itu ucapan, kita anggap sepele jemaah. Kita bawa kopi jemaah. Ini misalnya kopi. Ini kopi kita tumpahkan di laut, nggak berefek jemaah, nggak berefek. Makanya apabila ada orang yang buang hadas, buang najis, BAB di laut, air laut itu dipakai berwudu tetap suci, karena yang sedikit itu nggak berefek dengan air laut yang banyak. Kalau kopi kita tumpahkan di laut, nggak berubah rasanya jemaah, tetap asin, warnanya pun tetap seperti itu. Tapi coba lihat kalau kita gibahin orang. Kata Nabi, hanya Aisyah mengucapkan bahwa Sofiyah itu pendek. Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, sungguh itu ucapan yang sangat besar di sisi Allah, walaupun kau anggap sepele. Ucapan itu, kata Nabi SAW, lau muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh kalau ucapan itu dimasukkan ke laut, bercampur dengan air laut, maka akan merubah warna dan bau serta rasa yang ada pada air laut itu. Berarti jamaah, kadang ada sesuatu yang kita anggap sepele, ternyata besar sekali itu di mata Allah. Besar sekali jamaah. Apalagi itu adalah orang yang banyak memberikan kebaikan kepada kita. Orang tua kita misalnya, atau istri, suaminya, atau suami kepada istrinya. Orang yang banyak apa? Berbuat baik kepada kita. Maka yang seperti ini Nabi tegur. Ini menunjukkan faedah kepada kita bahwa tanda cinta itu tidak selalu membenarkan. Kadang tanda cinta itu memang harus apa? Harus memberikan nasihat walaupun pahit, seperti obat. Obat itu pahit tapi harus ditelan, namanya obat. Kalau kita ingin membenahi pasangan kita, tanda cinta kita bukan selalu membenarkan dia, bukan. Kadang tanda cinta itu dengan ditegur. Nabi juga menegur istrinya, tidak selalu dibenarkan. Tidak selalu dibenarkan. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kata Aisyah, qalat hakaitu lahu insanan faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan walau wa anni li kadza wa kadza. Kata Aisyah, dulu juga aku pernah menghikayatkan, mencontohkan. Ya, menghikayatkan maksudnya mencontohkan. Aku pernah mencontohkan di hadapan Nabi SAW tentang gaya seseorang. Jadi Aisyah ini pernah mencela seseorang, istri Nabi Sofiyah, dibilangin pendek. Kemudian pernah juga Aisyah ini memperagakan tentang gerak-gerik seseorang. Ya, mungkin ada gaya seseorang ditiru dengan Aisyah di hadapan Nabi. Apa kata Nabi? Nabi menegur Aisyah. Kata Nabi SAW, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kadza wa kadza. Aku tidak pernah suka apa? Anni hakaitu insanan, bahwa aku memperagakan seperti apa yang dilakukan orang. Kalau ada orang misalnya kakinya sakit, mungkin jalannya sedikit tengkak, maka ada orang yang ingin mengejeknya, dipraktekkanlah jalannya. Atau ada orang yang misalnya qaddarallah matanya buta, kemudian ada orang yang mengejeknya dengan berpura-pura jalan seperti tidak melihat. Ini mengejek namanya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya aku ma'uhibbu, tidak suka, anni hakaitu insanan, aku mempraktekkan apa yang ada pada orang, perbuatan orang aku tiru, wa anna li kadza wa kadza, walaupun aku dibayar dengan berapapun, aku tidak suka, kata Nabi. Zaman sekarang jamaah, stand up comedy dibayar dengan bayaran-bayaran untuk mempraktekkan apa? Ejekan-ejekan kepada orang. Kalau musim masalah mencela penguasa, mencela presiden misalnya, maka muncul orang-orang yang apa? Mempraktekkan gaya-gaya presiden, ya, mempraktekkan gaya-gaya orang-orang yang dia tidak suka, lalu dia praktekkan jalannya seakan-akan mengejeknya, mempraktekkan gerak-geriknya seakan-akan mengejeknya. Jangan jemaah. Ini termasuk apa? Ghibah.
termasuk apa? Ghibah yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam riwayat-riwayat yang ada ini sangat jelas kepada kita bahwa ghibah itu ada dua. Ada ghibah terkait dengan masalah ucapan, ada ghibah terkait dengan masalah perbuatan, dan semuanya itu Allah doakan dengan wailun, kecelakaan. Wailun likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang suka humazah, suka mencela dengan humazah perbuatan, demikian pula lumazah yang mencela dengan apa? Dengan ucapan-ucapan atau kata-kata. Baik, masih banyak hadis-hadis yang akan kita jelaskan terkait dengan ancaman bagi orang yang melakukan ghibah. Melakukan apa? Ghibah. Ini insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Sudah mendekati waktu Isya. Semoga yang kita dengarkan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.